Mengenai video rapat Dewan Teknis dan Ilmiah atau DTI yang kami rilis kemarin berikut hasil-hasilnya. Setelah pembahasan mendalam berbagai isu teknis, Dewan Teknis dan Ilmiah mengambil beberapa keputusan penting. Pertama, menyusun daftar teknologi untuk demonstrasi airship kecil. Wahana ini diberi nama Nova 2 dengan angka 2 merujuk pada volumenya sekitar 2000 meter kubik. Teknologi ini akan diuji pada airship dan model uji. Kedua, mengembangkan persyaratan teknis Nova 2 untuk disetujui DTI akhir bulan ini. Selanjutnya adalah tahap desain awal. Dilanjutkan pengembangan dokumentasi teknis termasuk pembagian tugas dengan mitra yang sudah berjalan saat ini. Seluruh kerjasama harus rampung saat tahap dokumentasi teknis agar produksi dapat diselesaikan dalam setahun. Hingga tahap uji darat dan tahap uji penerbangan. Nah, apakah tujuan utama Dewan Teknis dan Ilmiah adalah menetapkan arah pengembangan? Iya, bertahap. Di pertemuan sebelumnya kami menetapkan dua hal, menyusun daftar dan mengembangkan persyaratan teknis. Saat ini daftar sudah tersusun dan saya akan menjelaskan spesifikasi airship Nova 2. Ini adalah wahana kecil dengan volume sekitar 2 sampai 2,5 ribu meter kubik. Kemungkinan besar mendekati 2. Tingginya dibatasi 12 meter agar bisa masuk ke hanggar pesawat standar. Dengan demikian, perakitan dan pengisian gas bisa dilakukan di bandara manapun yang memiliki fasilitas standar untuk pengujian, penerbangan, hingga pengoperasian. Ini menghindari kebutuhan membangun hanggar khusus. Dengan volume tersebut, wahana ini dirancang memiliki kapasitas angkut 500 kg dan jarak jelajah minimal 500 km. Kapasitas angkut yang saya sebutkan ini adalah untuk wahana tak berawak. Lalu apa yang kami rencanakan dan ingin kembangkan dengan wahana ini? Pertama, wahana ini akan dikembangkan dalam 3 versi modifikasi. Versi pertama adalah wahana berawak yang nantinya dapat digunakan sebagai wahana wisata dengan kapasitas 6 kursi, yaitu 1 pilot dan 5 penumpang. Untuk mengangkut penumpang, wahana ini memerlukan sertifikasi. Nantinya bisa dikonfigurasi untuk kelas VIP dengan penumpang terbatas atau sebagai wahana wisata reguler. Durasi penerbangan direncanakan sekitar 2 jam. Cukup untuk keperluan wisata. Ini adalah varian komersial yang kami harap bisa sukses, tergantung biaya produksinya.
Sebagai wahana demonstrator, kami akan mengembangkannya dari versi berawak menjadi tak berawak untuk menguji sistem operasi otomatis, mulai dari lepas landas, penerbangan sesuai rute, hingga pendaratan. Namun hal ini tidak akan dilakukan dalam tahun pertama. Menciptakan airship tak berawak lebih kompleks dibandingkan dengan yang berawak. Karena pilot dapat menjalankan berbagai fungsi, sedangkan sistem kendali otomatis perlu dikembangkan. Pengujian akan dimulai dengan pilot terlebih dahulu, kemudian tanpa pilot. Selain itu, pada wahana tak berawak ini kami ingin menguji sistem pembongkaran muatan dan pendaratan mekanis, mungkin bahkan otomatis, meskipun hal ini cukup sulit untuk wahana sekecil ini. Namun demikian kami akan mempelajari kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kami akan mengembangkan sistem penambatan yang membutuhkan minimal personel darat atau bahkan tanpa personel. Pengujian akan dilakukan pada kedua versi berawak dan tak berawak. Ini adalah teknologi utama yang ingin kami demonstrasikan sebagai bagian dari persyaratan DTI. Selanjutnya, fokus kami adalah kemampuan manuver pada kecepatan rendah. Wahana ini akan dilengkapi sistem ekor mirip dengan yang digunakan Zeppelin. Sistem kemudi tambahan yang beroperasi secara horizontal, bukan vertikal. Sistem ini penting karena kemudi aerodinamis pada stabilisator kurang efektif saat kecepatan rendah, sehingga diperlukan sistem kendali alternatif. Untuk menghindari kebutuhan tim darat, wahana harus mampu bermanuver pada kecepatan rendah. Berbeda dengan pesawat terbang, wahana ini tidak bisa mendarat dengan kecepatan tinggi dan harus tepat pada titik yang ditentukan. Ini merupakan tantangan serius yang ingin kami selesaikan dengan wahana ini, baik dalam versi berawak maupun tak berawak. Hal yang sama berlaku untuk teknologi pergerakan airship di landasan, dengan tujuan mengurangi kebutuhan personel. Termasuk pengoperasian di darat tanpa hanggar. Sesuai standar, wahana harus mampu bertahan terhadap angin berkecepatan 35 meter per detik, kekuatan badai yang bisa menerbangkan manusia. Target ketiga kami adalah menggunakan teknologi cetak 3D untuk beberapa komponen, terutama sistem udara gas. Proses ini telah dimulai sebagai bagian dari pengembangan teknologi wahana ini. Secara paralel, dalam lingkup perusahaan Nova telah dibentuk pusat rekayasa yang akan mengimplementasikan tugas-tugas ini. Saat ini, pusat tersebut dipimpin oleh Fyodor dengan 2 wakil. Saya bertanggung jawab untuk bagian organisasi, sementara Fatim Vasilyevich Subkevich menangani aspek teknis. Pada tahap ini, pusat rekayasa teknis ini merupakan cikal bakal biro desain yang akan dibentuk. Meski belum mencapai tahap biro desain penuh, kami memutuskan untuk memulai dengan pusat rekayasa. Namun demikian telah ditetapkan 6 departemen mencerminkan struktur biro desain. Departemen pertama adalah Departemen Desain Umum dan Selubung yang mengembangkan ide-ide dasar, teknologi inti, dan konsep utama. Berikutnya adalah Departemen Perhitungan dan Teori yang menangani aerodinamika, dinamika, kekuatan struktural, beban, dan semua perhitungan aerostatik yang diperlukan.
Kemudian Departemen Konstruksi yang bertanggung jawab atas pengembangan semua komponen selubung, rangka, ekor, peralatan udara gas, komponen sistem propulsi, dan elemen gondola bila diperlukan. Beberapa komponen akan dikerjakan mitra, namun sebagian akan kami kembangkan sendiri. Departemen Peralatan Pesawat menangani pengembangan sistem navigasi penerbangan, komunikasi radio, dan sistem kelistrikan umum. Departemen Peralatan Darat bertanggung jawab atas seluruh kompleks pendukung darat airship. Terakhir, Departemen Dokumentasi Teknis dan Sertifikasi yang menangani manual operasi penerbangan, manual operasi umum, paspor teknis, formulir, kontrol standar, pengarsipan, dan masalah sertifikasi. Demikianlah struktur yang sudah ditetapkan. Saat ini kami merekrut secara bertahap untuk posisi tetap, paruh waktu, dan outsourcing. Pengembangan biro desain ini berjalan seiring dengan penyusunan persyaratan wahana. Saat ini, kami sudah memiliki hampir 10 orang yang bergabung dalam tim. Bersamaan dengan itu, proses penyiapan fasilitas kerja juga terus berjalan, seperti yang telah Anda lihat.